Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Mohon maaf, konfirmasi apakah suara saya terdengar? Boleh diunmute. Suaranya agak kecil ya. Sudah terdengar sekarang? Apakah sudah bisa terdengar sekarang? Masih kecil. Sekarang Ibu sudah terdengar suaranya Pak? Cek dulu. Ini kalau ada suara kipas mohon maaf ya karena laptopnya. Oke. Terima kasih Pak Syahril. Baik, kita mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Edi Hadi ya. Ini udah CV saya, bisa dilihat nama saya Edi Hadi. Saya lulusan sarjana ekonomi, mempunyai sebuah lini usaha yaitu kebun data, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk filosofi kebun data ini itu adalah integrasi antara teknologi dan pertanian. Jadi saya memadukan antara teknologi dan pertanian karena masih jarang petani-petani kita itu terutama yang bisa mengenal teknologi. Hanya dari sini saya menjembatani untuk membuat sebuah platform yaitu kebun data. Ketertarikan saya di bidang IT membawa saya untuk menekuni bidang ini ya. Nah, untuk pengalaman kerja saya sekarang itu bekerja sebagai staf di CP Warga Mandiri mulai dari 1 September sampai hari ini. Kemudian skill yang saya miliki yaitu kebanyakan dari programming, ya, mulai dari C++ sampai sekarang yang ditekuni adalah eh, yaitu web developer. Ya. Kemudian edukasi atau pendidikan saya terakhir saya kuliah di SDM Miftahuul Subang. Kemudian ini adalah sertifikat yang saya peroleh. Ini kebanyakan dari IT. Ya. Yang pertama dari Indobot,
itu ada IoT, kemudian dari yang lain ini kebanyakan web developer. Dan untuk pertanian saya memiliki sertifikat BNSP untuk budidaya organik tanaman. Nah itu sedikit pengenalan tentang saya Bapak Ibu. Nah kemudian teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari PTD Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, yaitu Ibu Cika, yang sudah berkenan mengikuti Zoom kita kali ini. Tujuan saya adalah untuk memperkenalkan juga P4S Jinau Indonesia, di mana saya sebagai sekretaris di P4S tersebut. Ya. Dan ketuanya adalah Aditya Setiawan. Mohon maaf tadi izin berhalangan hadir karena ibunya sedang dirawat di rumah sakit ya. Jadi mungkin kalaupun sempat nanti bisa masuk di sesi ini. Nah, saya akan perkenalkan dulu Bapak Ibu untuk company profilnya. Ini adalah Jinawi Farm Indonesia, yaitu unit usaha dari P4S Jinawi Indonesia. Sebenarnya sama, kita bergerak di bidang usaha bibit buah naga ya. Mungkin ini kalau untuk suaranya agak kurang jelas ya. Kalau sekarang jelas enggak Pak? Boleh dicat lagi. Jelas suaranya Pak? Boleh dibuka mic-nya. Mohon responnya bisa di-chat. Oke ya. Nah, sebenarnya di unit usaha Jinawi Farm Indonesia ini kita bergerak di bidang bibit ya, penjualan bibit dan kemitraan budidaya buah naga. Nah, untuk P4 sendiri mungkin lebih ke pelatihan ya, sebenarnya sama saja, tapi P4 karena eh, kita lebih ke wadah pelatihannya ya secara swadaya. Kemarin kita sudah melakukan 5 kali pelatihan dan semuanya itu pelatihan dari mulai pembuatan pupuk organik sampai dengan pengenalan IoT atau Internet of Things. Ya. Karena di salah satu kurikulum atau materi P4S di Indonesia ini adalah yang berkaitan dengan teknologi smart farming, yaitu IoT, Internet of Things, ya, yang sekarang mungkin lagi ramai digunakan di dunia pertanian di Indonesia. Nah, visi misi dari Jinawi Farm Indonesia adalah budidaya buah naga yang sehat dan ramah lingkungan serta terintegrasi. Karena kita melakukan budidayanya secara organik. Nah, makanya di P4S kita itu eh, mempunyai tema yaitu budidaya buah naga organik. Ya. Kemudian misalnya berinovasi dalam budidaya buah naga secara organik, menciptakan bermacam varietas buah naga lokal Subang dan menjadi produsen bibit dan buah naga terbesar se-Indonesia. Nah, ini beberapa varietas-varietas yang dimiliki oleh Jinawi
original Bank Indonesia. Ya. Ada Ecuador, kemudian West Korea, kemudian Honduras, Port Corrigated, kemudian Conlayer. Suaranya terputus-putus ya. Apakah sekarang suaranya ada, Pak? Apakah suaranya sudah oke? Cek. Suaranya sudah ada. Kalau seperti ini, suaranya jelas tidak ya? Ya, Ini kalau masih Bapak laptop ini agak ada masih enggak? oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini beberapa varietas yang kita miliki. Ini yang sempat ramai yaitu Golden Isis ya. Kemudian Ya. yang baru ini ada di Lightspring yang kita kembangkan juga. Mobil saya juga banyak Pak, beberapa. Kemudian Dan langsung nah, ini kita juga memiliki proyek di daerah Rawabadak Subang. Total ada 492 populasi buah naga dengan varietas Golden Isis. Ya. Ini ditanam pada tanggal 24 Juni 2023. Kemudian kemarin kita sudah panen ya untuk penanaman di Rawabadak Subang dan sempat diliput juga oleh koran Pasundan Express. Yang mungkin untuk pengenalan P4S Cina Indonesia cukup sekian ya. Kemudian kita bisa lanjut ke materi utama kita. Mungkin kalau misalnya ada yang didiskusikan nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi. Nah, untuk materi kita kali ini ya, yang menu utamanya yaitu adalah sosialisasi platform sistem monitoring pencatatan digital untuk monitoring kegiatan kebun. Nah, latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Pencatatan diperlukan untuk mendapatkan data yang kemudian bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Pencatatan bisa dilakukan dengan cara konvensional dan secara digital. Nah, zaman sekarang lebih dari 80% masyarakat kita sudah memiliki smartphone. Nah, biasanya smartphone ini kita sering dibawa kemana-mana ya, bahkan ke kebun, ke sawah, gitu kan. Ini menjadi mungkin kebutuhan primer ya untuk sekarang. Untuk itu, pencatatan secara digital dirasa lebih efektif. Ya, dirasa lebih efektif dan efisien karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu, ketika kita mau mencatat kegiatan di kebun, misalkan Bapak Ibu bawa-bawa buku ke kebun ya, nah, mungkin itu akan terasa lebih ribet, gitu kan? Harus bawa pulpen, harus bawa buku, walaupun ada buku yang kecil ya, gitu kan? Belum lagi tulisannya nanti mungkin tidak terbaca ya, karena tulisannya kecil-kecil. Nah, zaman sekarang itu lebih efisien ya menggunakan smartphone ya, karena kita setiap hari pun sering membawa smartphone kemana-mana ya. Makanya kenapa saya buat platform ini yaitu platform digital ya. Istilahnya kita bisa bilang diary lah mungkin bagi umuran gen milenial ataupun apa ya
yang baby boomer ya, mungkin masih identik dengan buku diary. Nah, ini semacam buku diary tapi berbentuk digital. Kemudian dengan adanya pencatatan kegiatan di kebun atau lahan, kita bisa mengevaluasi dan mengambil tindakan dengan cepat dan akurat. Seperti yang pernah saya lakukan dulu ketika ada kasus pada tanaman pepaya yang daunnya gosong seperti terbakar, saya bisa menganalisa dengan melihat catatan sebelumnya dan didapatkan bahwa kasus tersebut dikarenakan kelebihan pemberian pupuk atau perdosis pada kegiatan sebelumnya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ketika saya belum memiliki pekerjaan yang tetap, ya, karena saya mulai bekerja di satu warga mandiri itu 1 tahun yang lalu. Sebelumnya saya merupakan PIC lapangan ya di proyek IPPS di Pabuaran Subang. Itu mengelola sekitar 52 hektar lahan sawah organik. Nah, waktu itu masih sempat atau ada waktu luang, saya menanam pepaya tidak banyak di rumah saya. Saya gunakan sistem pencatatan digital secara sederhana menggunakan Google Form. Saya buat Google Form-nya, kemudian dilihat dari tabel spreadsheet-nya. Jadi ketika saya berkegiatan di kebun pepaya tersebut, saya catat, misalkan hari Senin saya aplikasi pupuk NPK dikocor berapa mili, kemudian kan. Nah, satu waktu ketika saya menyemprotkan pupuk daun, ya, kemudian besoknya terlihat ada perubahan. Jadi daunnya seperti gosong terbakar. Karena saya memang masih pemula di bidang pertanian, Bapak Ibu, tapi saya memiliki komunitas yang apa ya, yang saling support itu untuk dunia pertanian. Nah, jadi saya menanyakan ke teman yang lebih paham, dan dari kesimpulan pembicaraan dengan teman saya itu akhirnya didapatkan bahwa eh, tanaman pepaya saya itu overdosis. Ketika saya lihat catatan di Google Form-nya di spreadsheet ya, itu saya dapati dosis yang diberikan memang terlalu banyak. Nah, dari situ saya bisa tahu bahwa ketika kita mempunyai pencatatan ya, itu akan lebih efektif ketika kita menemukan kendala atau masalah di lapangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari permasalahan tersebut, kami atau saya berinisiatif untuk membuat sebuah platform untuk memfasilitasi kegiatan pencatatan pertanian secara digital dengan sistem pencatatan secara online dan real time menggunakan sebuah platform website. Nah, yang saya buat ini adalah platform website Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis ya. Jadi website yang saya buat. Nah, sumber daya yang digunakan, saya menggunakan server. Ini server fisiknya Bapak Ibu. Ini adalah STB ya. STB IndiHome atau UCTV. Ini daripada nganggur di rumah, saya nggak pernah nonton TV, akhirnya saya rubah menjadikan sebuah server ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini saya modalnya minim sekali karena ini saya dapatkan gratis karena saya menggunakan IndiHome ya internetnya. Kemudian yang ini adalah penyimpanannya yaitu hard disk eksternal. Nah, ini juga gratis karena ini bekas laptop yang tidak terpakai ya. Untuk spesifikasinya ini menggunakan CPU-nya ARM Cortex A53 quad-core, GPU Mali, kemudian RAM-nya hanya 1 GB Bapak Ibu. Jadi dengan RAM 1 GB ini saya rasa masih bisa lah mumpuni menurut saya. Makanya saya ingin mengetes nanti berapa banyak user yang bisa mengakses server saya tersebut. Nah, kalau untuk biaya Bapak Ibu dari server mini atau home server yang saya buat, ini paling saya hanya membayar untuk listrik ya, itu kurang lebih 1 bulan paling sekitar
30 ribuan karena dayanya sangat rendah. Ini 12 watt ya, 12 watt. Nah, untuk yang lain saya hanya eh, menyewa domain yaitu kebundata.my.id 1 tahun itu 30.000. Jadi kalau misalkan ini 30.000 per bulan, nanti kalau per tahun kisaran 360.000 ya, dengan domainnya per tahun itu kisaran 30.000 ya, kurang lebih 1 tahun itu hanya 460 ribuan lah ya untuk sumber daya yang saya gunakan. Nah, dibandingkan dengan saya menyewa sebuah hosting atau VPS, hosting itu kisaran per tahunnya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta tergantung spesifikasi yang diberikan. Nah, saya rasa kalau Bapak Ibu tertarik membuat sebuah sistem atau server sendiri, ini adalah solusi yang tepat ya. Kita bisa di rumah membuat server kita sendiri. Dan kelebihannya ini adalah sebagai NAS atau Network Attached System ya. Jadi seperti Google Drive lah, tapi ini milik kita sendiri servernya ya. Jadi untuk penyimpanan pun ini bisa kita upgrade. Ini yang saya pakai harddisknya 500 GB ya. Nah, kemudian yang kedua setelah server ada penyimpanan. Nah, SD card saya gunakan untuk sistem di dalam server yaitu sebesar 32 GB. Nah, kenapa ini di platform yang saya buat itu tidak bisa mengupload foto ya? Karena saya batasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan setiap kegiatan dicatat terus ada fotonya, pasti penyimpanan yang saya gunakan akan cepat penuh ya. Nah, makanya kalau misalkan datanya berupa hanya teks atau catatan itu bisa muat banyak ya, karena datanya kecil. Kemudian harus eksternal yang saya gunakan adalah 500 GB dan ini bisa kita upgrade ya sebanyak apapun yang kita mampu. Misalkan 1 TB ini bisa. Nah, kemudian operating system dan aplikasi di server ya, saya menggunakan Linux Armbian. Nah, mungkin ini bahasa-bahasanya bahasa apa ya, IT semua ya. Dan memang ini saya pergunakan dalam sumber daya membangun server. Kemudian aplikasinya atau OS-nya saya menggunakan Casa OS. Kemudian saya menggunakan Nginx untuk web server dan untuk administrasi datanya saya menggunakan PHP MyAdmin dan untuk database saya menggunakan MariaDB ya. Jadi kesemuanya ini adalah open source atau gratis ya Bapak Ibu. Jadi free lisensi bisa digunakan. Nah, kemudian di dalam website saya menggunakan codingan PHP, Bootstrap, HTML, CSS dan database di dalamnya menggunakan MariaDB ya. Untuk link absennya nanti saya bagikan pada sesi diskusi ya Pak. Nah, kemudian inilah platform ya yang saya buat di sini di halamannya www.kebundata.my.id. Nah, ini tampilannya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi praktek saja ya. Kalau misalkan dirasa perlu bertanya silahkan bisa open mic ya. Kita mulai akan masuk ke sesi praktek. Bapak Ibu ketikkan di website di browser ya, yaitu kebundata.my.id ya. Nah, ini adalah tampilannya. Apakah suara terdengar jelas Bapak Ibu? Suaranya kecil, Bung. Suaranya kecil ya? Ya, kapan didengar? Kalau sekarang Pak, apakah sudah terdengar?
Halo, cek. Apakah suara saya jelas sekarang, Pak? Udah jelas. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nah, berikut tampilannya Bapak Ibu website Kebun Data. Nah, di sini sebenarnya saya beberapa kali sudah memiliki pengalaman sebagai narasumber dari beberapa pelatihan, termasuk pelatihan YES yang diselenggarakan pada tahun 2023. Kemudian ada narasumber di SMK Kompreng, kemudian di SMK Cikaung, ya. Jadi untuk produk yang saya miliki di sini adalah instalasi drip irigasi, ya. Ini saya ada di Kebun Alpukat kemarin. Kemudian pelatihan IoT Smart Farming, ya. Dan kemudian ada alat monitoring. Nah, ini yang pertama saya buat versi pertama untuk smart farming, yaitu alat penyiraman otomatis, Bapak Ibu. Kemudian ini saya mendapatkan lomba juara pertama yang dibawakan oleh BPP Pabuaran untuk inovasi teknologi penyuluh pertanian. Ini alat untuk mengukur kelembaban dan kadar air tanah, ya, untuk suhunya juga. Ini secara IoT dan smart farming bisa dilihat itu di smartphone, ya, untuk monitoringnya. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah masuk halaman website, di pojok kanan ada tombol login, Bapak Ibu, tinggal diklik saja, maka nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya. Seperti ini halamannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun, silakan bisa klik di sini, ya. Nanti akan diarahkan untuk mengisi username, password, nama lengkap, nomor WA, nama kebun, kode kebun, dan lain-lain. Di sini sudah ada contohnya, ya. Jadi misalkan nama lengkapnya Edi Nur Hadi, kemudian nomor WA-nya, nama kebunnya apa, kemudian kode kebun ini bisa asal atau bisa berdasarkan singkatan. Kalau KBD 01 ini singkatannya dari Kebun Data 01. Nah, kenapa menggunakan angka? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memiliki beberapa kebun atau beberapa lokasi. Nah, kode inilah yang akan membedakannya. Jadi nanti ada KBD 01, 02, 03, dan lain-lain. Kemudian setelah diisi semua, nanti tinggal dimasukkan saja angka yang ada di captcha ini untuk memverifikasi. Kemudian tinggal klik daftar. Nah, kalau misalkan saya sudah punya akun sebelumnya, tinggal login saja. Kemudian masukkan kode captcha-nya dan langsung login. Nah, tampilannya ketika di dashboard, Bapak Ibu akan seperti ini. Ini terlihat jelas di Zoom-nya Bapak Ibu untuk yang saya share. Jelas. Baik, terima kasih. Nah, inilah nanti yang Bapak Ibu pergunakan untuk mencatat kegiatan. Ini contohnya sudah saya buat, ada beberapa data, ya. Total ini ada sekitar 38 data, Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika tanggal 1 bulan September, ini nanti ada nama petugasnya, ya. Kita contohkan saja untuk tambah kegiatan. Nah, di tambah kegiatan ini kita ada formulir berisi tanggal, kemudian nama petugas, misalkan nama petugasnya adalah Adi. Kegiatannya misalkan ini penyemprotan pestisida. Keterangan, misalkan ini kita bisa mengisikan, misalkan pestisidanya adalah merek atau misalkan bahan aktif abamectin, misalkan 50 mili, ditambah misalkan fungisidannya yaitu antrakol, misalkan. Nah, misalkan penyemprotannya itu di mana, di lahan
blok A. Nah, setelah kita isi, tinggal disimpan saja. Kemudian ini akan nampak datanya pada baris terakhir atau tabel terakhir pas kita input ya. Di sini nanti ada nomor, kemudian ada tanggal, kemudian ada petugas atau operator lapangan, kemudian kegiatannya apa, dan terakhir keterangannya. Jadi keterangan ini adalah untuk menjelaskan detail dari kegiatan. Dan terakhir adalah ada waktu input. Nah, jadi kalau misalkan kita mengisinya di lapangan dan benar-benar pada jam dan waktu tersebut, ini akan secara otomatis terisi ketika kita menginput formulir. Jadi tidak akan bisa dibohongi. Walaupun misalkan di sini saya merubahnya jadi tanggal misalkan 16 ya. Jadi tanggal 16. Tadi yang namanya adik, tetap waktu input ini tidak akan bisa berubah ya. Jadi secara otomatis ini akan dibuat berdasarkan waktu pengisian formulir kegiatan di awal tadi. Nah, Bapak Ibu, dengan data yang seperti ini ya, ini akan memudahkan kita untuk melacak atau mengevaluasi pada hari itu juga. Kalau misalkan kita punya banyak petugas, ini kan ada Andi, ada Budi, ada Citra, kita ingin cari namanya Andi, itu dia melakukan kegiatan di hari apa aja. Tinggal masukkan di kolom search, kita ketik namanya Andi ya. Nah, ternyata Andi itu melakukan kegiatannya ya. Ini kita bisa filter juga ascending descending. Di tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 dan lainnya. Jadi petugas atas nama Andi ini kita bisa cari kegiatannya apa saja. Untuk mengembalikannya tinggal kita hapus saja di sini. Begitupun kita kalau ingin mencari nama petugas lainnya, kan kita ingin mencari namanya Citra. Nah, Citra ini melakukan kegiatan apa? Oh, ternyata penyiangan ya, dari kegiatan yang ada dan dari tanggal yang berbeda, dia melakukan penyiangan, namun ini di bloknya beda-beda ya. Ini sengaja saya buat waktu input yang sama karena untuk membuat data dummy atau data bohong ya, agar saya bisa menampilkan banyak data. Nah, fitur tadi itu sudah saya jelaskan. Pertama untuk menginput kegiatan ya, atau tambah kegiatan tadi, kemudian mencari atau memfilter, dan kita juga bisa memfilternya berdasarkan tanggal. Nah, ini kan dari tanggal 1 September ya, datanya itu sampai tanggal 30 September. Di sini ya. Untuk waktu input boleh Ibu, boleh diisi kapan saja. Yang tidak bisa dirubah, mohon maaf, kalau waktu input itu sudah otomatis Bu. Jadi kalau misalnya kita mengisikan dari tambah kegiatan ini, itu sudah diinput berdasarkan sistem ya. Jadi tidak bisa dibohongi. Ini mengantisipasi untuk kita bisa mengetahui kegiatan secara real time untuk petugas di lapangan. Jadi kita tidak bisa dibohongi oleh petugas di lapangan. Jadi walaupun kita petugas itu merubah tanggal, waktu input tetap ketika dia menginputkan di sini ya, menyimpan kegiatan ini. Jadi by system itu sudah tercatat. Ya. Nah, ini kenapa di waktu input dari data yang saya punya itu tanggal 10 September semua. Karena saya membuat datanya itu sekaligus ya, dari 40 atau 39 ini ya, itu di tanggal 10 September saya inputkan. Walaupun tanggal ininya ya itu berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu. Jadi
nanti akan kelihatan petugasnya yang rajin atau yang tidak. Biasanya kalau yang rajin itu ketika misalkan sudah melakukan kegiatan langsung dia input misalkan, atau sebelum melakukan kegiatan dia input. Nah, kalau misalkan yang kelupaan misalkan kegiatannya sekarang di inputnya besok, nah ini akan kelihatan dari waktu inputnya. Walaupun tanggalnya mungkin yang real time-nya itu kemarin misalkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya begini, misalkan saya kelupaan untuk mengisi kegiatan tanggal kemarin. Kita tinggal pilih aja kan tanggal kemarin tanggal 16. Nah, saya baru ingat sekarang. Tugasnya Edi misalkan kegiatan itu panen. Di sini panen buah naga di kebun belakang misalkan. Nah, dari sistem kita lihat halaman terakhir, walaupun saya menginput kemarin tanggal 16, ternyata secara sistem itu kita baru menginput sekarang ya. Seperti itu Bapak Ibu. Suaranya kecil ya. Halo, cek. Apakah suara saya sudah jelas Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas responnya. Nah, misalkan begini Bapak Ibu, ini kan data sudah ada ya. Kita anggap misalkan kita sudah panen lah, sudah tidak ada kegiatan di lahan. Mungkin nanti bisa lihat rekaman Zoom-nya ya, kalau misalkan agak kurang jelas. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Mungkin di sini kita sudah selesai untuk kegiatan di lahan, atau misalkan nanti akan tanam komoditas lain. Data semua ini bisa kita hapus Bapak Ibu. Tinggal klik tombol hapus semua data, maka ini akan bersih lagi. Dan kita mulai dari awal. Tidak hanya itu Bapak Ibu, di sini juga ada fitur untuk memfilter tanggal. Misalkan kita ingin tahu kegiatan itu di tanggal 1 September sampai tanggal 9 September. Nah, tinggal kita filter saja, kita klik, kemudian akan terbuka datanya ya. Oh, ini mohon maaf. Ini tanggal 9 September. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata kegiatannya itu cuman ada 9 kegiatan. Nah, ini kita juga bisa filter berdasarkan tanggal. Untuk mengembalikannya tinggal kita klik reset. Maka datanya akan kembali normal seperti semula. Total ada 4 halaman. Nah, kemudian seperti tadi halnya, kalau misalkan kita ingin menghapus semua kegiatan ini, Bapak Ibu, kita tinggal pilih hapus semua data. Maka data ini akan kosong kembali dan kita bisa mengisi lagi di musim berikutnya atau misalkan pergantian komoditas. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengedit data ini, misalkan data nomor 1 ini tidak sesuai, misalkan harusnya di blok C, tinggal kita klik tombol edit di sini, kemudian kita rubah jadi blok C ya, terus kita update. Nah, sekarang kita berubah ya. Kemudian untuk waktu inputnya juga sekarang
Oh tidak, kalau untuk waktu input tetap ya. Jadi untuk penginputan awal, ya. Ini masih sama. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi cukup simpel sebenarnya untuk fitur-fitur yang saya berikan di platform ini ya. Dan dari bahasanya pun itu bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dipahami. Kemudian kalau kita ingin mencetak, di sini bisa ada pilihan Bapak Ibu di atas tabel, itu ada copy, kemudian CSV, PDF, dan print. Kalau untuk copy, ini adalah kita mengcopy semua data tabel ini ke dalam Excel misalkan. Nah ini tinggal kita pilih copy, kemudian kita pastikan di kolom Excelnya, maka data semuanya ini akan tercopy atau terpaste semua ya. Kalau misalnya kita ingin ekspor ke PDF, tinggal klik PDF, lalu nanti akan ada tombol simpan ya. Kita simpan di sini, kemudian kita buka, dan ini hasil datanya Bapak Ibu. Ini hasil data dari platform yang kita isi tadi, dan ini bisa kita jadikan acuan untuk evaluasi di kemudian hari. Nah, ini catatan monitoring untuk satu macam komoditi. Bagaimana jika ada dua jenis komoditi? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau untuk misalkan berbagai komoditas, Bapak Ibu, itu tidak masalah. Nanti paling tinggal difilter saja di sini. Misalkan dari kegiatannya ini kita rubah ya. Contoh, di sini saya akan menggunakan misalkan pemupukan melon. Ada, saya ambil komoditas. Kemudian di sini saya ini kan penyiangan melon. Nah, kemudian di sini misalkan cabai. Misalkan di sini lagi penyemprotan pestisida itu misalkan cabai. Nah, kalau misalkan banyak seperti ini ya komoditasnya, tinggal kita filter lagi di sini. Misalkan saya hanya ingin mencari datanya yang cabai ya, maka di tabel ini akan keluar semua kata-kata yang berkaitan dengan cabai yang kita cari ya. Kemudian misalkan ingin kita lihat, nah untuk dari print juga di sini Bapak Ibu ya, itu akan kelihatan yang cabai saja, jadi yang lain itu tidak terlihat. Nah jadi bisa memudahkan walaupun dalam satu aplikasi ya. Atau misalkan Bapak Ibu ingin membuat banyak akun, misalkan di sini membuat banyak akun ya. Ini misalkan kebun ini yang tadi saya bilang, ini misalkan KBD, misalkan cabe ya. Nanti bikin lagi misalkan khusus KBD, misalkan melon. Nah ini tidak masalah Bapak Ibu, itu terserah, silakan Bapak Ibu membuat. Yang penting harus ingat antara username dan passwordnya ya. Mungkin kita bisa masuk langsung ke sesi diskusi aja ya Bapak Ibu. Silakan kalau mau diskusi, open mic-nya boleh Bapak Ibu langsung ditanyakan. Nah ini saya praktekkan juga untuk menghapus semua datanya ya Bapak Ibu. Kalau kita hapus semua data, klik OK, maka semua data akan dikosongkan. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti sudah habis masa tanamnya atau sudah panen, kita ingin mulai masa tanam baru lagi, tinggal kita mulai dari pencatatan yang awal. Nah, tentunya tadi Bapak Ibu bisa di-copy dulu sebelum kita hapus ya, di-copy ataupun di-download PDF tabelnya, kemudian kita simpan ke dalam file Excel ataupun ke dalam PDF sebelum kita hapus datanya Bapak Ibu. Silakan bagi yang ingin bertanya Bapak Ibu.
Untuk link absen sudah saya bagikan di grup WA ya Bapak Ibu. Bu Pika, saya sudah login pakai HP. Silakan Bu, sudah ada ininya ya, sudah ada akunnya. Di HP juga tampilan sudah disesuaikan Bapak Ibu, jadi bisa lebih fleksibel. Nah, untuk apa namanya? Untuk informasi saja Bapak Ibu, saya juga sedang mengembangkan aplikasi atau platform ya, yaitu untuk pencatatan kas ya Bapak Ibu. Untuk pencatatan buku kas. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencatat keuangan kita ya, dan nanti hasilnya pun bisa nanti kita download jadi PDF. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak usah pusing-pusing menghitung ya, antara debit dan kreditnya, karena secara otomatis by system ini akan menghitung sendiri. Ini biasanya terutama untuk bagi para petani ya, mungkin jarang ada yang menggunakan buku kas karena mungkin pertama sulit, wah ini bagaimana cara membuatnya. Mungkin di kesempatan lain kali ya, saya juga akan melakukan sosialisasi untuk platform ini. Ini belum bisa dipakai karena ada beberapa hal yang harus saya sesuaikan dulu dari codingnya ya. Ini jadi tidak sinkron antara total yang dari platform dengan yang dari laporan PDF. Kalau yang dari PDF itu sudah betul. Nah, kalau ini masih ada codingan yang kurang sesuai. Baik Bapak Ibu, silahkan siapa tahu ada yang mau didiskusikan. Ini kita sudah masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu. Boleh lewat open mic atau boleh di kolom chat ya. Dari Bu Pika mungkin bagaimana Bu? Sudah ada gambaran atau ada yang ingin ditanyakan mengenai platformnya? Kang Edi izin. Ya, mangga Kang Sabdo Rukono. Ya punten. Abi tengiringan ti awal ya. Mohon mangga. Nah, mau nembehan pisan ya. Dupi ieu na ngangge aplikasi atau napi link gitu teh. Abi teu acan. Angge Iya. website Kang. Oh, ngangge website. Jadi terkedah ngadownload aplikasi deui gitu. Nah, Tapi di ya nama di dia. panginten mungkin di share we di grupnya, berarti panginten terkait mungkin naon aya nu teu acan ngartos bayarna panginten nyusul tataros deui. Mangga, Kin insya Allah Abi di share link rekaman Zoom-na oge Kang. Insya Allah Abi di upload di YouTube. Mangga bisa di review deui gitu paminu telat masukna gitu. Mohon. Supados gen ku abi dicobian dioprek-oprek. Mangga. Mohon siap. Noh Ede. Sami-sami Kang Sabdo Rukono. Silahkan buat yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan. Izin Pak Edi. Ya Ibu, mangga Ibu. Sebelumnya hatur nuhun udah diperbolehkan ikut ya. Ini saya udah coba di HP. Saya udah coba masukkan dua kegiatan. Di HP tampilannya juga mudah. Cuma emang nggak kebuka semua, tapi ketika diklik udah nih muncul edit, hapus kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ini lumayan mudah, sederhana, tapi lengkap gitu. Jadi nuhun udah di ini. Tadi saya mau nanya tapi udah didahului sama Bapak yang sebelumnya ya, gimana kalau dua komoditas. Saya tadi mau nanya gimana kalau kegiatan atau kebunnya lebih dari dua, jadi ternyata pakai dua akun aja ya kalau kayak gitu, atau satu akun tapi ditandain mungkin ya kalau tadi komoditasnya nanti tinggal di search atau di apa, di filter ya, di search ya, di search ya. Jadi
pertanyaan saya udah terwakili oleh Bapak yang sebelum saya. Baik Ibu, terima Ya, kasih. nuhun sama-sama. Jadi memang betul Ibu, kalau misalkan kita menggunakan lewat HP, yaitu jadi si tabelnya menyusut. Nanti ada tombol plus ya. Nah, kita tinggal klik aja tombol plusnya, maka datanya akan terlihat. Jadi itu namanya responsif dari apa ya? Bukan platform tapi device atau alat yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya laptop memang terbuka lebar, tapi kalau misalnya kita menggunakan tablet itu akan menyusut tampilannya, atau kita menggunakan smartphone yang lebih kecil itu akan menyusut lagi. Jadi tampilnya responsif mengikuti perangkat apa yang akan kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan lihat di layar saya menggunakan laptop itu jadi full semua tampilannya. Tapi kalau untuk menggunakan HP maka kolomnya akan mengecil ya. Tapi akan ada tanda plus itu untuk melihatkan atau menyembunyikan dan membuka data yang sudah ada. Baik, mungkin terima kasih atas pertanyaan dan responnya dari Bu Vika. Mungkin ada dari yang lainnya. Oh, kebetulan ini Kang Aditya Setiawan sudah hadir. Mangga Kang Adit mungkin bisa sepatah dua patah katanya. Karena tadi untuk penyampaian materinya sudah kita dilakukan di awal ya mengenai P4S Bina Indonesia. Baik, tes suaranya kedengaran? Ya, siap masuk Kang. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Alhamdulillah wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmat dan kasih-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara Zoom meeting ya terkait platform digital. Salawat serta salam serta terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga kita selaku umat-umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Kepala UPTD Kalijati ya Ibu Pika. Yang saya hormati Kepala BPP atau yang mewakili beserta seluruh rekan-rekan yang pada hari ini hadir di acara Zoom meeting hari ini. Pertama, saya memohon maaf ya keterlambatan saya masuk ke acara Zoom ini karena memang saya sekarang lagi ini tuh lagi di rumah sakit ya. Orang tua lagi ada musibah. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua karena keterlambatan saya. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit ya terkait P4S Jinawi ya. Nah, sebelumnya izinkan perkenalkan diri sebelum pada sesi perkenalan P4S Jinawi. Nama saya Aditya Setiawan, saya asal dari Jalupang, Kalijati ya. Nah, saya sendiri di P4S Jinawi Farm, saya sebagai ketua P4S Jinawi Farm. Jadi apa sih itu nama Jinawi itu? Jinawi itu nama dari bahasa Jawa ya, yang artinya itu makmur. Nah, saya akan sedikit menampilkan nih gambaran terkait Jinawi Farm ini. Bentar ya. Maaf ya, sebentar ya, Modi. Punten Kang, tadi saya udah ngirim ke Akang, biasa ditampilkan company-na. Sudah muncul. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini sekedar gambaran ya. Ini
terkait company profil saya. Jadi Jinawi Farm Indonesia itu awalnya itu sebuah badan usaha ya, badan usaha yang kita kelola. Di situ di usaha kita itu kita menggeluti sektor budidaya buah naga ya. Selain sektor budidaya buah naga juga, sekarang kita lagi pengembangan juga kepada sektor peternakan juga, karena kita akan mengintegrasikan ya, karena kedepannya itu kan kita akan mengintegrasikan terkait buah naga, peternakan, dan juga smart farmingnya. Kebetulan juga kan Kang Edi juga di P4S kita itu menjabat sebagai sekretaris dan juga ahli teknologi ya, atau IT-nya. Karena memang PR kita itu ya sebagai seorang petani milenial, di mana kita harus bisa menguasai terkait teknik-teknik budidaya, kita juga dituntut harus bisa menguasai teknologi ya. Ya, salah satunya ya teknologi tentang smart farming ini. Ya, alhamdulillah kedatangan Kang Edi juga di P4S kita memberikan warna baru ya terkait teknologinya atau kebun datanya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa komoditi yang ada di P4S Jinawi ini, salah satunya buah naga. Ada berbagai macam varietas buah naga yang sedang kita kembangkan di sini. Banyak sekali. Nah, oke, Kang Edi lanjut slide-nya. Nah, ini ada berbagai macam varietas yang kita kembangkan. Salah satunya AX Hybrid ya. Ini kita datangkan itu langsung dari Kairo ya, dari Mesir. Nah, jadi banyak sekali di kita itu kurang lebih ada sekitar 20 varietas buah naga yang kita kembangkan. Cuman baru beberapa komoditi yang sudah kita perbanyak ya populasinya, dan juga kita juga membuka kemitraan, alhamdulillah gitu kan. Nah, kita sudah membuka kemitraan dengan berbagai macam pihak lah. Salah satunya kalau di Subang itu dengan IP2TP kita juga sudah menjalin kemitraan. Kita di sana mengembangkan yang varietas golden ya, Golden Isis, dan juga dengan Lukmanul Hakim ya, Yayasan Lukmanul Hakim. Nah, kita juga di sana membuka kemitraan. Kalau yang di area luar Subangnya itu kita di Kemadu ya, Kemadu Jawa Timur. Di sana juga kita membuka kemitraan terkait budidaya buah naga itu. Oke, lanjut Kang Edi slide-nya. Nih, bisa dilihat ya teman-teman ya berbagai macam varietasnya. Oke, lanjut Kang Edi. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat lah sini sepintas ya. Ini berbagai macam komoditi tanaman buah naga kita. Nah, oke, lanjut Kang Edi. Lanjut, oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Sepintas saja sih kalau kita itu. Nah, yang sudah menjalin, nah yang ini nih, varietas golden ini yang sudah kita menjalin kemitraan dengan beberapa pihak ya. Jadi totalnya itu udah ada 3 mitra yang sudah kita ajak kerjasama lah untuk apa mengembangkan varietas ini. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada yang berhasil, udah sampai panen seperti itu. Oke, lanjut Kang Edi. Nah, mungkin teman-teman juga siapa tahu ada yang tertarik juga nih untuk menjalin kemitraan dengan kita nih, ada berbagai macam varietas buah naga di kita itu. Nanti teman-teman nanti kita bisa arahkan gitu untuk komoditi-komoditi apa sih yang potensial gitu di kita itu yang lagi banyak permintaannya. Ini teman-teman bisa lah nanti itu di luar lah, luar Zoom lah. Nanti kita bisa ngobrol untuk seperti itunya. Oke, lanjut Kang Edi. Nah, jadi terus Kang Edi lanjut.
Nah, ini proyek kita ya, proyek yang di Lukmanul Hakim tuh yang di Subang, yang di Rawabadak, yang sudah kita jalin kemitraan, yang ada di Wera juga ada gitu. Nah, jadi awalnya itu kenapa sih awalnya itu usaha kita tuh ya masih berbentuk eh, usaha biasa, ya akhirnya ke sini kita kembangkan usaha kita itu kita membentuk P4S. Jadi P4S ini tujuannya ke depannya kita ingin bisa memberikan manfaat lah kepada generasi muda gitu, supaya banyak yang tertarik pada sektor pertanian seperti itu. Nah, jadi seperti itulah intinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bermitra dengan kita, jadi sistemnya itu kalau kemitraan dengan kita itu kita sebagai off-taker ya. Jadi off-taker itu kita benih, kita supply gitu. Kita supply 100%, kita dampingi sampai panen gitu. Nanti hasilnya kita tarik seperti itu. Jadi nanti sistemnya itu sharing profit ya atau bagi hasil seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman sepintas dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh. Kita lebih ke diskusi ya teman-teman ya. Nggak terlalu banyak sih Eh, penyampaian dari saya. Kang Adit, mungkin yang bisa disampaikan pengalaman kemarin bagaimana kesulitannya kalau tanpa ada monitoring ya kegiatan untuk mitranya, Kang Adit bisa diceritakan Oh pengalaman. iya ya. Ya siap siap Kang. Oh iya. Sebenarnya sih kebantu ya dengan adanya platform ini, platform digital ini terkait monitoring ini ya. Jadi memang awal-awal itu dulu ya kita itu kan sebelum ada platform ini kita itu terkait monitoring itu kan biasanya kita itu suka ya datanglah ke kebun gitu memonitoring sendiri, mengawasi sendiri. Tapi karena kan memang jadwal apa kita itu banyak kerjaan yang lain, jadi akhirnya banyak yang tidak terpantau langsung oleh kita gitu kan. Banyak juga kadang-kadang pekerja itu kita sudah membuat schedule gitu kan, schedule untuk budidayanya, tapi banyak yang tidak dikerjakan gitu. Tapi dengan adanya platform ini, jadi kita bisa memantau meskipun kita lagi di luar kota atau misalkan di luar daerah, kita bisa terus memantau yang kerja di kebun. Jadi kan sistemnya itu kan setiap misalkan jadwal pemupukan. Jadi otomatis tuh yang ngurus kebun tuh harus mendokumentasikan dan mengirimkan kepada kita gitu kan. Apakah sudah dilaksanakan apa belum? Ya alhamdulillah gitu kan dengan adanya platform ini ya terbantulah dalam segi pengawasan kepada pekerja gitu kan. Karena kan banyak juga kadang-kadang suka ada pekerja yang agak nakal gitu kan. Sudah kita jadwalkan tapi tidak dilaksanakan seperti itu. Ya sepertilah intinya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi untuk platformnya ataupun mungkin seputar dari Pemkab Sinawi Indonesia. Dan mungkin kedepannya ya, kalau misalkan Bapak Ibu perlu untuk materi tentang IoT Smart Farming, bisa saya juga untuk membawakannya. Karena di awal-awal untuk materinya, ya silakan Pak Jainal Abidin. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sedikit sharing saja mungkin dan bertanya juga untuk Mohon Pak, suaranya cek bisa lebih besar. suaranya. Ada suaranya? Ya Pak, Cek suaranya apakah ada ini? ya masuk Pak. Izin bertanya ini Bang Kang Aditya Setiawan, dan juga untuk pemateri hari ini ya sangat menarik sekali karena kalau kita lihat ini memonitoring dari proses awal proses awal sampai dengan panen ya, proses awal sampai dengan panen. Nah, yang menariknya adalah ada pertanyaan yang memang ketika kita akan melakukan penanaman ataupun apa, apakah nanti kita akan ada melakukan pengecekan terutama untuk kebutuhan pupuknya seperti kadar pH tanah, itu kira-kira kita lakukan pengecekan terlebih dahulu
ada nggak di platform ini sehingga kita akan lebih tepat berkebun cocoknya untuk tanaman apa di tanah tersebut sehingga kita akan lebih apa lebih pas eh, untuk komoditas apa nih yang cocok buat berkebun itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi saya menarik adalah begini Kang Adit atau eh, untuk di aplikasi ini di platform ini apakah yang menjalin mitra itu nanti itu hanya di Jawa saja atau apakah juga bisa di seluruh Indonesia atau di Sumatera, di Kalimantan begitu. Itu mungkin yang sangat menarik sehingga kita bisa menjalin mitra itu di luar Jawa. Gitu. Dan dari sisi komoditas baik nanti lebih cocoknya untuk berkebun apa sehingga ada alat penguji tanah yang cocok untuk berkebun dan itu bisa dieskalasikan ketika kita akan menjadi mitra dan bekerja sama dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terutama saat ini lagi digalakan untuk ketahanan pangan untuk apa dari Pak Presiden Prabowo nantinya terpilih bisa 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 mensupport terutama untuk ketahanan pangan kebutuhan gizi makan gratis. Mungkin itu Kang Adit mohon mohon ini mohon arahannya begitu kira-kira kurang lebih 2 poin itu saja yang perlu kita tanyakan ke depannya seperti apa terutama untuk kualitas tanah kita perlu lakukan pengecekan terlebih dulu untuk komoditas apa yang cocok dan mitranya nanti seandainya memang nanti kita menjalin mitra mekanismenya sampai dengan panen dan jangka panjangnya seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Abidin ya. Baik, tadi menanyakan pertama untuk pengecekan tanah ya. Jadi di platform ini sebenarnya hanya untuk pencatatan saja Pak. Nah untuk pengecekan tanah itu sebenarnya ada device atau alatnya. Sebenarnya untuk ranah IoT smart farming itu ada sensornya untuk pengecekan NPK juga Pak. Bahkan untuk mengecek kadar NPK ya di dalam tanah, kemudian pengecekan pH tanah, kemudian pengecekan pelembaban tanah itu ada di alat IoT tadi. Cuman memang kebetulan saya belum pernah buat Pak untuk alat itu, tapi untuk produk di pasaran sudah banyak dan harganya lumayan mahal Pak. Harganya minimal itu 20 jutaan. Sempat saya waktu itu di pameran di Bandung lihat produk IoT semacam itu bahkan harganya bisa sampai 45 juta Pak. Karena kenapa saya belum pernah buat alat itu? Karena salah satunya adalah sumber dayanya berupa sensor pengecekan NPK itu mahal, Pak. Untuk sensornya saja kisaran di angka 7 juta sampai 10 juta untuk sensornya saja. Belum untuk merakit alat yang lainnya lah, komponen lainnya. Nah, itu kenapa Pak sampai saat ini saya belum membuat alat pengecekan tersebut. Nah, untuk salah sederhananya Bapak Zainal tadi itu ada alat yang namanya PUTD ya. Kalau tidak salah kan kalau di sawah itu PUTS, perangkat uji tanah sawah. Nah, ada yang namanya perangkat uji tanah darat, itu bentuknya kimia, jadi ada reaksi kimia. Pernah saya gunakan juga ya untuk mengecek baik tanah kebun maupun tanah sawah, mau PUTK. Nah, ini terima kasih Bu Ika ya, itu ada katanya dari UPTD Kerjati namanya PUTK, perangkat uji tanah kebun. Jadi karakteristik tanah kebun dengan tanah sawah itu berbeda. Nah, itu bisa Pak, sebelum kita tanam, kita tes dulu tanahnya, nanti akan muncul juga sama kandungan NPK-nya berapa, nanti pH-nya berapa, itu akan ada. Nah, adapun kalau misalnya untuk pengecekan pH-nya saja, itu ada alatnya, kayak semacam teropong, ya. Itu yang murahnya ada kisaran harga 200.000, yang mahalnya di kisaran 2 juta, namanya pH meter. Itu hanya untuk mengecek pH-nya saja, apakah ini pH-nya asam, basa, atau normal. Jadi kalau untuk platform itu tidak bisa mengecek sampai ke sana karena tidak ada interaksi antara alat dengan sistem yang saya buat, Pak. Tapi kalau misalkan untuk perangkat IoT itu ada. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, untuk kemitraan mungkin nanti akan bisa dijelaskan oleh Kang Adit. Tapi kalau untuk secara sistem ketika Bapak menjalin kemitraan dengan kami misalkan itu
kita bisa monitoringnya by sistem tadi, Pak. Jadi Kang Adit bisa dengan mudah memantau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di kebun. Nah, Bapak juga bisa tahu, oh ini sesuai tidak dengan SOP yang diberikan oleh Kang Adit kepada mitranya. Nah, mungkin untuk tambahannya silakan Kang Adit untuk pertanyaan tadi masalah kemitraan. Baik, Kang Edi, terima kasih. Nah, tadi untuk poin pertama yang sudah disampaikan oleh Kang Edi terkait platform tersebut. Nah, mungkin saya izin menambahkan ya terkait mungkin ini kan sudah termasuk wilayah saya ya terkait kemitraan ini. Jadi untuk sistem atau prosedur kemitraan ini sebenarnya tidak harus selalu di luar Subang gitu, atau tidak harus selalu di luar Jawa. Tapi untuk warga Subang juga kita terbuka gitu. Siapa aja yang mau menjalin kemitraan dengan kita, ayo kita itu welcome lah, terbuka lebar gitu. Siapa aja boleh gitu kan. Yang penting komitmen lah gitu kan. Komitmen dalam artian ya siap siap bekerja sama dengan kita sepenuhnya gitu kan. Karena kan memang kemitraan kita itu yang pertama itu kita hanya mensuplai untuk benihnya aja gitu, untuk benih buah naganya, dan juga nanti kita itu mendampingi terkait budidayanya seperti itu, dan juga nanti untuk pemasarannya kita serap. Jadi paling untuk kebutuhan kayak lahan itu nanti itu biasanya lahan mitra kayak gitu. Terus pupuk juga itu biasanya dari mitra seperti itu. Tapi untuk terkait budidayanya nanti itu kita dampingi seperti itu. Seperti itu Oke. sih, paling nggak terlalu ribet sih kalau kemitraan itu. Yang penting ya komitmen aja gitu kan, siap siap untuk bekerja sama bareng-bareng seperti itu. Kang Adit punten. Ya Kang, mangga Kang. Iya, izin tumaros ya. Kaleresan ku abi iya diundang salah satu nya tiasa disebat buyer lah. Kangge menutupi kebutuhan buah naga kuning. Anu kuning teh naon sih warna teh golden atau nepi nu mana? Ada Golden, kuning tuh nya golden. teh. Mun anjeunna teh per yogi 10 ton per bulan teh takin-takin ti Kang Adit biasa memenuhi itu manawit misalkan aya rekanan di mana gitu ta ketika memang bicara soal eh, kebutuhan nah mungkin perkawis masalah harga panginten nya tiasa dicariosaan deui kalesan jalmina ye ku abi ngahaja diulam ya tos lebet di Zoom. Mohon, Mangga mohon. Pak Adha barangkali mau nambahin Pak Adha gimana skemanya? Silakan Pak Adha. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sabto, terima kasih. Mohon maaf saya agak telat Bapak hadirnya. Tadi dapat informasi. Perkenalkan Pak, nama saya Adina dari Jagabumi, Nusantara. Mau izin Pak tanya ke Pak Adit mungkin ya, terkait daripada eh, lahan yang sekarang pribadi dimiliki itu ada berapa Pak luasannya? Kemudian jurusan kan tadi Bandung sudah. Kemudian ya, yang ketiga adalah per panen itu tonasenya berapa Pak ya? Karena kita lagi nyari mitra yang bisa untuk supply ke kami 1 bulan itu 10 ton Pak. Kontinuitas dengan probation itu selama 3 bulan. Nanti kontrak farmingnya itu selama 12 bulan. Terima kasih sekali lagi. Oke, siap. Baik Kang. Sebenarnya untuk buah naga kita sendiri itu yang sudah berhasil sampai panen itu baru yang di Rembang gitu. Yang di Kemadu, daerah Kemadu, itu luas lahannya itu kurang lebih 2 hektar. Di sana itu per sekali panen itu bisa sampai 1.900 100 buah ya per sekali panen itu tuh per minggu. Cuman kalau di kita itu udah yang di Rembang itu udah ditarik gitu sama bayar gitu, sudah ada yang narik hasilnya.
Kebetulan itu memang kita itu untuk hasilnya sendiri masih masih banyak permintaan sih sebenarnya, kita juga belum bisa terpenuhi untuk kebutuhannya itu, kebutuhan di Jakarta juga. Karena memang yang di Rembang itu memang kita itu Mbak ya baru bersedikit lah gitu kan hasilnya gitu kan. Dan itu pun udah ditarik gitu kan sama buyer gitu. Kalau yang di Subang itu ini baru 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 umur 8 bulan tanamannya, jadi belum sampai hasil gitu kan. Seperti Yang di itu Wera sih. itu ya. Ya yang di Wera udah ada tuh. Cuman itu baru sedikit, itu juga belum belum ada hasilnya kayak gitu. Yang udah berhasil itu, yang udah hasil panen itu yang di Rembang. Tapi yang di Rembang itu udah ditarik hasilnya gitu. Udah ada yang narik gitu. Jadi udah di booking lah kalau itu mah. Jadi udah gak bisa dilempar ke siapa-siapa lagi gitu. Seperti itu. Makanya kan saya membuka kemitraan juga seperti itu gitu. Kan ini memang banyak permintaan untuk buah naga itu. Makanya saya membuka kemitraan itu ya seperti itu. Jadi biar biar saya bisa memenuhi lah kebutuhan pasar gitu. Seperti itu sih intinya. Oh, baik. Kang Adit, terima kasih informasi aja kalau misalnya pun ada dari mitranya atau rekannya Kang Adit yang bisa supply ke Jagabumi Nusantara dengan kondisi per bulan itu 10 ton, insya Allah bisa kontak dengan kami kan kurang. Nanti kita bisik-bisik di belakang skemanya seperti apa. Siapkan. Baik, apakah sudah jelas Pak Adha untuk informasinya? Baik, sudah jelas Bapak. Terima kasih Pak Adit, terima kasih Pak Sabdo. Sama-sama Pak Adha. Sama-sama Pak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Syahril Sidik. Untuk kemitraan luas kebunnya minimal berapa Pak? Apa harus hektaran? Mangga Kang Adit. Ya itu masih untuk luasan tuh ya semampu kita aja sih sebenarnya, nggak kita patok gitu kan. Nggak harus minimal berapa, enggak sih. Itu mah bebas aja semampu kita. Baik, mungkin sudah jelas ya Pak Syahril. Jadi tidak ada batas minimal. Kalau misalkan Bapak punya lahan misalkan 20 meter persegi ataupun misalkan 100 meter persegi itu bisa. Cuman mungkin nanti penghasilannya mungkin tergantung dari luasan mungkin Pak. Tapi kalau misalnya untuk percobaan lah gitu, misalkan mau sedikit dulu terus lihat hasilnya emang enggak. Boleh itu juga mungkin bisa dibimbing ya Kang Adit ya untuk nanti Ya, budidayanya ya. Jadi dari Kang Adit sendiri tidak melepas begitu saja ketika ada yang beli misalkan bibit dari Kang Adit, jadi akan dipandu sampai panen gitu Pak. Nah ini tadi untuk Pak Zainal Abidin, ini mungkin ada alat, ini yang pernah saya buat, ini hanya untuk mengecek Ya, Pak Adit. kelembaban dan suhu Pak. Jadi kalau misalkan tadi untuk pengecekan pH itu memang sensornya lumayan mahal. Nah, nanti sensor yang berinteraksi ke tanahnya itu adalah sensor yang ini. Jadi biasanya seperti alat seperti garpu, ada besi gitu yang dicolokkan ke tanah gitu. Itu untuk bisa mengukur kadar suatu zat di dalam tanah, apakah itu baik NPK ataupun misalkan pH, kelembaban dan lain-lain. Nah, yang tadi saya katakan itu untuk alat atau sensor kadar NPK itu mahal, kisaran antara 7 juta sampai 10 juta, Pak. Jadi lebih murah biasanya itu menggunakan tadi PUTK kata Bu Vika ya. Jadi ada perangkat berupa kimiawi. Kalau ini kan berarti elektronik ya. Perangkat ini tadi kalau untuk PUTK sendiri adalah perangkat berupa cairan kimia yang bisa menunjukkan hasil kadar NPK dan pH-nya, Pak. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita masih ada waktu 8 menit lagi, Bapak Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin. Mungkin untuk kedepannya bisa kita komunikasi lewat grup WA ya, Bapak Ibu. Dikiranya masih bermanfaat grup WA-nya, silahkan
atau misalkan kalau bisa lab juga kalau misalkan memang sudah terpenuhi sertifikatnya sudah ada gitu. Mangga. Jadi kalau misalkan untuk komunikasi lebih lanjut, kita bisa gunakan fasilitas grup WA-nya untuk diskusi atau tanya jawab ke depannya. Nah, insya Allah Bapak Ibu untuk platform yang sedang saya kerjakan tadi untuk pencatatan buku kas ya, itu kalau sudah selesai, insya Allah akan saya infokan kembali. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum akhir bulan agar segera saya lakukan sosialisasinya lagi lewat Zoom untuk platform berikutnya. Nah, sampai sini mungkin penjelasan dari platformnya apakah sudah jelas Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin saya rasa sudah jelas ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa diajukan juga di grup untuk platformnya, ataupun misalkan eh, nanti ingin mencoba platform pencatatan tadi, silahkan mulai dari sekarang ataupun nanti musim depan lebih enak dari awal gitu. Untuk pencatatannya lebih bagus, nanti lebih lengkap. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan, kesalahan, sepatah dua patah kata dari saya, dan terima kasih juga untuk Bu Vika selaku PTD Kecamatan Kalijati untuk kehadirannya di acara Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi para petani. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Vika, mangga Ibu. Ya, atur nuhun Pak Edi. Eh, Terima kasih ya. Semoga setelah ini kita tunggu platform yang selanjutnya ya untuk buku kas karena kelompok tani juga eh, perlu. Tapi mungkin kalau untuk saat ini, kalau untuk kelompok tani nggak semua bawa HP ya, jadi cukup dicatat aja dan kebanyakan sih kalau di Kalijati sendiri untuk kas itu lebih banyak yang tidak punya gitu. Jadi nggak ada arus keluar masuk kecuali ada beberapa kelompok yang punya, kalau di sini sebutnya perelek ya, jadi simpanan setelah panen mereka mengumpulkan 1 ember gabah, nah itu kan diuangkan, baru mereka punya catatan arus keluar masuk. Tapi kebanyakan kelompok yang lain sih nggak ada kas. Tapi tidak apa-apa karena ini kan pengenalan aja dari petugasnya aja dulu gitu yang bisa caranya, nanti ke depannya bisa kami kenalkan ke kelompok tani. Kemudian untuk Pak Adip juga semoga ibunya lekas sembuh ya dan bisa pulang lagi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyimak juga, terima kasih. Mohon doanya juga semoga ini Jinawi Farm bisa lebih maju lagi. Tentu saja didukung oleh Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak ada yang menyimak atau memberi masukan atau menggunakan ilmu yang disampaikan, mungkin perkembangannya akan lebih lambat ya, karena kurang semangat. Tapi kalau seperti ini kan ada dari jauh-jauh juga ya ini Pak Edi ikut menyimak sampai akhir. Kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan Jinawi Farm ke depannya lebih maju, terutama khususnya di buah naga dan nanti ke depannya Pak Adit semoga di usaha domba dan bisa sampai ke pupuk organiknya juga kami doakan. Dari petugas kami mendukung semoga Jinawi Farm ini bisa maju dan memberikan manfaat tidak hanya di Kalijati atau Subang, juga untuk warga tani di tempat lain. Dari kami ucapannya terima kasih Pak. Mohon maaf tidak semua petugas bisa ikut karena sudah malam ya. Sekian Pak Edi, Pak Adi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vika atas sepatah dua patah katanya. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah larut malam juga, sudah hampir pukul 9. Sesi Zoom kita kali ini saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.